Pak Prabowo itu pernah mengungkapkan dalam sebuah forum ya, Forum Bank Mandiri Internasional Forum itu, beliau menyampaikan bahwa demokrasi itu sudah sangat melelahkan, costly, berbiaya tinggi, messy, kacau ya. Iya. Karena beliau lelah, tapi rekapitulasi diperbaiki, kita bisa lihat tuh alur cerita ini di mana itu. Bukannya kita udah kayak gitu, Bang? Bang, sampai hari kan? ini rekapitulasi kita itu Masih nggak bisa belum, dibuka, Bang. Bang, ada nggak sih ini, jangan-jangan ini kecurigaan gua aja. Ini jangan-jangan cuma test case aja nih. Kalau berhasil bisa-bisa nanti Ya, nasional balik lagi ke MPR lagi di kalau pemilihan. saya punya keyakinan ini cuma perantara saja untuk melihat reaksi publik. Selamat datang Bang Selamat Ferry. datang di belak-belakan. Bang Thank you, Putra. Bang. Ya, siap, sama-sama. Senang kita beliau Iya. datang ya. Iya. Saya juga senang ketemu geng Solo. Nah, ini saya mau membuktikan bahwa geng Solo itu nggak selamanya negatif. Bang. Oh, iya. Iya kan? Gak banyak yang positif. Iya. Tapi banyakan negatif juga. Yang negatifnya yang satu itu aja. Bang, ini kita butuh pencerahan ya Ya, dari pakar nih. Aduh. Ini sekarang kita bahas masalah DPRD deh, Bang. Ah, Ini kan setelah 20 tahun loh ini kita pemilihan langsung kan. hmm. Nah, ini ada wacana kok tiba-tiba kepengen dibalikin lagi ke DPRD. Iya. Iya kan? Nah, yang kocak itu salah satu alasannya, Put. Apa itu? Katanya berbiaya mahal kalau misalnya langsung. Hmm. Jadi yang dikorbanin nih dengan narasi efisiensi rakyat dong. Nah, itu dia. Kenapa, Bang? Iya, padahal barusan ngumpulin guru besar seluruh Indonesia kemarin di istana ya. Iya. Itu berapa biayanya tuh? Alasan untuk biaya mahalnya pilkada langsung itu kamuflase saja. Argumentasi sesungguhnya bukan itu menurut kita. Karena kalau basis argumentasinya adalah soal biaya mahal, biaya untuk pilkada langsung itu 2024 lalu bukan cuman ya, 28 triliun. 28 triliun. APBN plus 800 hingga 900 miliar APBD. Oke. Ini APBD seluruhnya nih ya. Di Seluruh daerah. Indonesia. Ya. Dibandingkan dengan biaya pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024 lalu. Semua anggaran itu 71 triliun. Nah, kalau argumentasi langsung harus diubah karena biaya mahal melalui pilkada langsung, harusnya pemilu presiden juga nanti Harus jadi sama dong. tidak alasan. langsung dong. Iya. Kalau di sini kita bisa melihat ada garis keterkaitannya. Iya. Hasrat Presiden Prabowo dan beberapa partai politik ingin memindahkan konsep pemilihan langsung menjadi tidak langsung udah terlihat jelas ya. Agendanya jelas ya. Misalnya ADART Gerindra itu eksplisit bilang kembali ke Undang-Undang Dasar naskah kemerdekaan, naskah awal. Naskah awal ya tidak ada pilkada langsung, pemilu presiden pun tidak langsung kan melalui MPR. Jadi logika ini menjelaskan banyak hal. Nah, yang membuat pilkada itu mahal bukan proses dan sistemnya, tapi kelakuan orang-orang partai. Oh, yang buat Biaya mahal sebenarnya mahal. mereka juga ini elit-elit Mas ini. Inggis tahu nggak berapa biaya satu calon gubernur untuk bisa jadi kandidat di satu partai? Untuk bayar maharnya berapa? Saya lihat di itu 300 miliar. Satu Siapa yang gubernur. ngomong? Pak Prabowo sendiri. Pak Yang Prabowo ngomong sendiri. sendiri Pak Prabowo, itu satu partai, Bang. Ya. Bagaimana kalau calon gubernur butuh 3 perahu? Satu partai 300 miliar, partai yang lain sesuai dengan jenjangnya ya, Iya. bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah dari 300 miliar. Itu pun paket hemat loh. Nah, itu kata Pak Prabowo, itu minimal paket hemat PAHE. Pahe itu. Di bawah Pak Sandi lagi ya. Untung di Jakarta ada Pak Sandi yang cukup kaya lah katanya ya. Jadi Pak Sandi bayarnya pasti lebih dari 300 miliar tuh. Untuk mahar. Tentu itu terdampak bagi calon-calon. Bayangkan untuk dapat tiket saja harus 300 miliar satu partai. Kalau dia harus bayar 3 partai. Dan sekarang ada tradisi borong partai kan.
Iya. Nah, bayangkan berapa tuh? Belum lagi biaya-biaya yang tidak diperlukan. Iya. Di sistem kita itu masih ada alat peraga kampanye, spanduk, baliho, dan segala Iya. macam. Nggak perlu itu, Mas Egy. Ya makanya itu, kenapa kok yang salah satunya ini, yang disasar itu kok malah suaranya aja yang dihilangin? Kenapa nggak misalnya e-voting atau apa gitu loh Bang? Kayak di Filipina gitu loh. Ya, jadi beban biaya yang timbul terhadap partai kontestan lain itu yang membuat mereka gelisah. Uang nih udah banyak keluar nih. Iya. Saya jogok Mas Inggi dan Bang Putra. Saya sogok, belum tentu juga milih saya. Belum tentu jadi. Itu yang membuat mereka gelisah. Sementara kalau pilkada dipindahkan ke perwakilan, ke DPRD, hitung-hitungan matematikanya clear itu. Misalnya anggota DPR 10, Bang. Kali satu orang jatah. Nggak perlu 10-10-nya, Bang Sogo. Itu ilmu matematikanya kena tuh. 8 kali 8 sama dengan 6 kali 4 gitu ya. Lagi viral. Iya. 1+1 itu. Matematikanya pasti bermasalah. Oke. Karena cukup sogok 6 orang, Bang. Ngapain harus sogok 10-10-nya? Kalau 6 orang bisa disogok, pasti sudah menang. Lebih lihai lagi kalau mereka paham yang menentukan suara yang 6 ini adalah ketua umum partai. Iya. Sogok saya ketua umum partainya. Berarti yang paling pengen pilkada balik lagi ke DPRD itu siapa? Menurut Abang? Iya, Partai kah? politik. Penguasa kah? Atau yang penguasa trauma? penguasa dan partai politik ya. Pak Prabowo itu pernah mengungkapkan dalam sebuah forum ya, forum Bank Mandiri International Forum itu, beliau menyampaikan bahwa demokrasi itu sudah sangat melelahkan, costly, berbiaya tinggi, messy, kacau ya. Iya. Karena beliau lelah. Nyogok harus banyak, quote and quote, bayar uang mahar harus banyak begitu ya. Harus berikan waktu untuk kampanye dengan fisik beliau yang sudah berusia 74 itu sangat melelahkan ya. Lalu kekacauan penyelenggara ya, bentrok, tidak jelasnya konsep sengketa dan lain-lain. Itu pasti kan bahasanya pakai bukan very tiring, tapi very tiring gitu ya. Superlatif kumulatif itu. Coba jelasin biar anak-anak Gen Z ini denger ya. Perkataan mahar di dalam itu, apakah itu adalah uang operasional yang misalnya uang pendaftaran yang diberikan kepada partai, atau itu memang biaya dari gubernur itu untuk Dapat tiket. ke masyarakat? Oh enggak, itu biaya untuk dapat tiket. Jadi itu untuk partai Yang berarti berhak ya, yang Sewa perahu tadi itu. sewa perahu tadi. Oke. Biaya Jelas ya. untuk Iya. dapat tiket dari partai karena partai yang punya hak untuk mencalonkan calon gubernur tadi. Sementara biaya urusan lain lagi tuh. Iya. Itu baru kendaraan di luar BBM mungkin Iya. ya. Ya Kan masih jalan tuh. tergantung kelasnya ya. Ini kayak Iya. kelas-kelas. Kalau DKI Jakarta ya segitulah ya. Kalau yang lain mungkin turun atau daerah lain mungkin lebih mahal gitu ya. Nah, berarti perbandingannya nih antara pemilih langsung nih. Misalnya nih, itu tuh menurut Iya. keyakinan saya nih gitu langsung ke rakyat atau Money politik. di ruang tertutup. Yang mana? Biayanya Ya, tadi kalau itu. pemilihan tertutup. Oh, pasti tertutup itu. Oh, malahan sebetulnya. Apanya? Sorry. lebih mahal Biayanya itu. biayanya. Oh, kalau lebih murah tentu akan lebih murah di yang tertutup. Tertutup. Tapi lebih terhitung dengan baik. Hmm. Nah, kalau apakah lebih mahal dalam banyak konteks bisa kita lihat begini. Kalau turun ke rakyat kan yang ngongkosin tidak hanya kandidat kan, akan banyak sponsor-sponsor. Nah, sponsor yang sama ini juga akan masuk di pemilihan tidak langsung. Nah, angkanya itu yang nggak jelas tuh. Kalau beban ke personal mungkin akan lebih kecil, tapi untuk suap menyuapnya bisa saja lebih besar. Bentuk suap itu, Mas Inggi, tidak hanya uang, tapi misalnya saya kasih Anda sesuatu, tapi besok iup kami dipermudah. Iya. Tapi sebenarnya memindahkan ruang korupsi Korupsi aja sih, aja. Bang. Nah, tidak hanya memindahkan ruang korupsi, Bang. Ruang taktik juga berubah. Iya. Lebih gampang dikelola jadi. Ya, betul. Nah, makanya 10 orang Iya. dengan mudah bisa dikuasai. Sudah pasti perhitungannya. Iya. Kalau ada yang menyimpang sudah diketahui orangnya. Mudah tuh, Bang.
Nah, itu sebabnya daripada saya nyogok orang, Segitu banyak yang nggak bisa dikelola. jutaan orang nggak pasti, Iya. belum tentu juga dipilih Mas. Iya, Indi. belum tentu Tapi dipilih. kalau di parlemen udah ketahuan itu angka-angkanya. Jadi lebih mudah. Lepas dari itu semua, ini politik sentralistik. Betul. Waduh. Jadi mau mengendalikan daerah pusat melalui pusat dengan sangat mudah. Dan ini khasnya Orde Baru. Betul. Semua di era Orde Baru, siapa sih gubernur, bupati, wali kota yang tidak diizinkan oleh istana? Semua melalui istana. Ini wacana ini kok, tapi munculnya kok pas misalnya nih rakyat suaranya kan yang vokal, ya nggak medsos lagi bergejolak, menggelora gitu. Itu emang buat nertipin atau gimana sih Bang? Ya semua akan dikendalikan dengan pola ini. Nanti medsos juga akan dikendalikan, kan sekarang sudah ada undang-undang ya. Antisipasi propaganda asing kan. Iya. Eh, Ini regresi regresinya luar biasa. demokrasi di politik dan regresi demokrasi di online juga ya, offline dan online. Regresinya bukan 2 langkah, 3 langkah. Ini terjun bebas. Bebas Bang. ya. Kalau dilihat ya, upaya untuk menghilangkan kebebasan dan membangun sentralistik Iya. itu udah terjadi beberapa tahun belakangan ini. Cipta Kerja ingat kan Bang? Iya. Itu sentralistik. Teman-teman pengusaha sebenarnya kalau lihat, wah ini menguntungkan, tapi nanti di ujungnya akan ada pengendalian luar biasa dari pusat dalam banyak hal. Iya. Jadi teman-teman pengusaha tunggulah, ini akan sampai nih, saya ngancam beliau ya. Tapi ini kan menurut keyakinan Abang Enggak, ya? ini logikanya ya. Misalnya sekarang ada pengaturan untuk hal-hal yang bahkan sepele. Misalnya parkir darat, Iya. parkir laut, parkir udara, kita paham lah. Ini agak susah bagi daerah. Pusat ingin mengatur parkir darat, Bang. Harus ada keluar PP dari pemerintah pusat. Belum hal-hal lain, kebijakan, izin, dan segala macamnya. Itu yang mau dikendalikan, ditarik semua yang dulu dari daerah, ditarik ke pusat. Bagi hasil Jadi otonomi daerahnya. daerah seluas-luasnya nggak ada. Daerah sudah teriak-teriak. Betul, Tiba-tiba betul, TKD pun ditentukan oleh pusat, transfer ke daerah, daerah, itu. ya. Tujuannya apa sih Bang? Kalau kayak gitu? Sentralistik apalagi Memang- Bang? Oh, lebih mudah dikontrol gitu ya? Iya, perut orang dikendalikan gitu ya. Sekarang bupati-bupati teriak. Di awalnya Iya, teriak betul, ya. betul, betul. Teriak mempertanyakan dan segalanya. Besok nggak mungkin lagi. Ingat nggak dulu ada bupati di salah satu daerah di Riau dan Kalimantan Oh ya, yang bilang, marah-marah itu. marah-marah ini kalian ambil semua. Padahal ini daerah kami gitu. Iya. Apakah ingin kami memisahkan diri gitu? Iya, betul, ada akhirnya Itu pertanyaan yang menjelaskan otonomi ditarik. Nah, sekarang penguasa daerah mau diambil, ditentukan dari atas. melalui pilkada ini, dan itu khasnya garis komando, Pak. Nah, ini kalau mau dibaca ya, sistem kita itu sudah reboisasi, hijau di mana-mana, itu maksudnya. Terserah menerjemahkannya di Adik-adik paham lah. pelayan haji harus reboisasi, Iya. MBG reboisasi. Sekarang pilkada kemungkinan reboisasi juga. Karena ada semangat jiwa korupsi itu. Iya. Nah, di titik ini kita akan merasakan kekacauan karena tugas yang hijau-hijau itu cuma satu di Undang-Undang Dasar, yaitu Apa Bang? pertahanan. Nggak ada tugas lain. Mereka juga kasihan, gaji mereka nggak profesional, melindungi kita, ancaman nyawa, gajinya menyedihkan gitu ya. Nah ini negara membuat kacau setelah gajinya kecil, mereka ditawarkan jabatan di mana-mana, termasuk nanti di ujung-ujungnya pilkada. Dan bagi saya itu buruk gitu ya. Jadi Pada diam. Jadi mikir kan kita akhirnya ini itu segitu memang- parahnya atau apa sih Bang? Menuju Realita. keparahan yang sangat luar biasa ya. Apa karena itu cuman keyakinan kita aja Bang? Enggak kan sudah Ada indikasinya? prosesnya sudah terjadi ya, ada undang-undang yang mencoba melegitimasi itu, dan kita bisa melihat fakta-fakta di lapangan yang kian bobrok ya. iya. Saya melihat apa yang terjadi di pengurusan berbagai hal itu, bahwa kita menabrak konstitusinya terlalu luas, termasuk soal pemilihan kepala daerah ini. Kan alasan DPR tidak hanya soal biaya mahal ya, alasan boleh kok pemilihan kepala daerah tidak langsung menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini
kesalahan yang agak fatal ya. Salah menerjemahkan, tapi Salah, ada ini Bang, semangat reformasi udah benar-benar pudar sekali. ya sangat pudar dan aku merasa aku kan fokus studi hukum tata negaraku itu kan adalah tafsir konstitusi ya. Iya. Ini DPR partai politik nafsirin kok suka-suka ya. Tapi aku baru sadar ini bukan soal pola tafsir. Bukan mereka tidak ada ilmunya, ini soal kepentingan apa yang mau digolkan. Iya. Kalau tafsir nggak mungkin, pasal 18 ayat 4 itu kan bilang gini ya, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Pengertian demokratisnya yang berbeda. Kata DPR, demokratis ya termasuk pemilihan tidak langsung. Prof. Yusril juga sebagai orang pemerintah bilang, artinya boleh. Nah, saya mau jelaskan, demokratis itu bukan dipilih untuk membebaskan seluruh daerah untuk tidak langsung. Pilihan diksi demokratis itu untuk menghormati 4 daerah ketika itu. Iya. Daerah apa aja, Bang? Yogyakarta, Jakarta, Papua, Aceh. Istimewa nih. Istimewa. Ya, beberapa daerah malah tidak ada pemilihan langsung seperti Yogyakarta dan Jakarta. Iya. Jakarta kan wali kota bupatinya dipilih oleh gubernur kan. Iya. Jadi ada pola yang tidak langsung. Iya. Tetapi hanya untuk 4 daerah istimewa ini, hal-hal istimewa, termasuk pemilihan kepala daerahnya. Sementara yang lain, gagasannya adalah langsung. Karena itu putusan MK bilang pilkada itu rezimnya rezim pemilu. Oke. Pemilu itu azasnya langsung umum bebas Bebas rahasia. rahasia. Sudah langsung itu. Iya. Nah sekarang kata anggota DPR dan perwakilan pemerintah, karena katanya demokratis, maka boleh tidak langsung. Lah kalau tidak langsung, ya itu adalah konsep negara, maka besok kan semuanya tidak langsung tuh. Iya. Untuk apa 4 daerah istimewa ini kan? Karena sama-sama tidak langsung. Lah, yang buat konstitusi perlu belajar konsep. Ngapain gunakan kata demokratis? Gunakan saja pemilihan tidak langsung. Selesai semua. Iya. Tapi penggunaan kata demokratis memang dikhususkan untuk 4 daerah ini. Yang artinya dari rakyat kan. Yang artinya- lain harus dari rakyat, rakyat. gitu. Nanti ini Dari kalau misalnya untuk nih, lah. kita balik lagi ke DPRD, Bang. Itu nanti si kepala daerahnya nurutnya ke siapa, Bang? Ya, ke rakyat ya atau ke pasti. fraksi? Ke pusat lah. Elitis lah. Sekarang saja sudah ikut fraksi kan, apalagi yang tidak langsung. Gitu Nah, terus ya. kita sebagai rakyat itu kontrolnya gimana? Ini, cuman bisanya protes-protes di medsos saja atau gimana? Dulu gagasannya kan 5 tahun sekali. Ya, Iya. orang yang ternyata kerjanya tidak maksimal, Heeh, kalian tidak akan kami pilih lagi. betul. Bahkan ada gagasan yang ekstrim ya, 10 bahkan tahun. kayak Californian Democracy itu ya, dia bisa mengkoreksi tengah jalan. Itu yang keren tuh. PAW ya? Ya, dia bisa milih, dia bisa ganti kapan saja. Kalau mereka bisa mengumpulkan suara untuk ganti orang. Oh, oke. Nah, kalau kita belum sampai ke sana, Iya. kita cuma 5 tahun sekali. Ini udah nggak karuan-karuan Bang. 5 tahun sekali itu nipunya 4 tahun, setahun tersisa nanti baik lagi kayak gitu ya. Udah dekat-dekat baik lagi. Tobat lagi. Nah sekarang nggak ada peran kita, Bang Putra. Ngapain baik-baik sama rakyat? Yang penting baik sama Ketum-ketum, DPRD dan elitis, ketum-ketum politik gitu tuh. ya. Ngapain gitu ya. Nah itu yang suara-suara kita nggak akan didengar. Nah, itu kenapa sih ketum-ketum itu sama si yang calon bukan, kenapa nggak apa ya? E-voting aja yang digagas ya kan, yang didalemin gitu gimana caranya supaya nggak kebobolan gitu. Ini kok malah suara kita yang mau dibungkam. Kalau saya sama teman-teman, kalau makna e-voting itu sistem coblos, Iya. saya tidak setuju dengan e-voting karena e-voting itu bisa dilakukan kecurangan Rawan kecurangan ya. lebih canggih sekarang, Mas Inggi. Dari jarak jauh pun mesin e-voting itu bisa Ya diganggu. yang diperkuat itunya Bang maksudnya. Nah, tapi kami setuju rekapitulasi, e-election lah, tapi kecuali miss e-vote. E-votingnya karena Terus votingnya gimana tuh Bang? Jerman saja sudah balik ke sistem manual, Bang. Manual. Oh si Jerman itu. Karena ngeri gitu ya. Amerika kan ribut soal Bisa itu ya. manipulasi ini ya. Ya. Hacker-hacker Tapi main. yang masalah kita di pemilu tuh e-rekap. Oke. Waduh kacau. 2024 nih paling Kacau hancur, tuh. paling Sistem hancur. kemudian pendaftaran. Iya.
itu kacau tuh. Baik itu pendaftaran untuk partai, pemilih, kacau semua tuh, berantakan. Nah ini yang mau kita elektronikkan, Bang. Kecuali di hari H tuh, kita tetap coblos, sekaligus merasakan orang berkumpul untuk demokrasi. Kalau e-voting kan di rumah lagi nih. Nah, itu satu. Kedua, bahaya itu lebih besar di sana. Tapi rekapitulasi diperbaiki, kita bisa lihat tuh alur cerita ini di mana itu. Bukannya kita udah kayak gitu, Bang? Bang, sampai hari ini rekapitulasi kita itu nggak bisa dibuka, Bang. Bang, ini kan teknologi kan udah maju. Kita juga punya anggaran sebegitu besar untuk melakukan pemilu. Apakah ini memang masalahnya dana atau kemauan? Kemauan tidak ada. Tuh, Political will-nya yang masalah besar. Political will-nya yang... Dan uang itu dipakai untuk hal-hal yang tidak perlu. Saya cerita alat peraga kampanye itu nggak perlu. Kenapa? Karena itu memisahkan antara orang mau dipilih dengan pemilih. Besok Mas Inggi yang misalnya mau pindah dari Solo ke Padang. Ya, misal kan ada tuh yang begitu banyak kan. Iya, benar. Mas Inggi tidak perlu bekerja 2 atau 4 tahun sebelum pemilu di Padang. Ya, ngapain 6 bulan gitu ya. 6 bulan pasang gitu. poster-poster di setiap sudut. Orang mulai tanya, siapa nih orang? Tuh hari pertama tuh. Seminggu besoknya, rame dia. Minggu berikutnya dia cari tahu. Siapa nih? Gitu ya. Wah ini asik nih. Padahal seluruh profiling di media sosial sudah di-input oleh Mas Sigi itu yang baik-baik tuh. Iya. Di Instagram. Sama tim orang, suksesnya itu. Wah keren nih orang nih, baik nih orang. Orang Solo tapi rasa Minang. Besar. Itu akhirnya orang pilih dia aja karena. Tapi dasarnya pemilih tidak kenal. Sehingga APK itu dijalankan. Kedua, orang-orang partai punya bisnis APK, Bang. Itu menguntungkan sekali. Apalagi dibiayai oleh negara kan sebagian besar. Jadi tidak perlu. Besok kalau itu dihilangkan, orang akan terpaksa mendekati. Oh, kampungnya Bang Putra belum kenal saya harus datang. Harus diskusi, harus kampanye. Nggak perlu spanduk-spanduk itu. Nah, kenapa yang tidak perlu dipakai? Itulah yang membuat biaya besar. Belum lagi penyelenggara kita sewa private jet, Bang. Untuk apa sewa private jet? Ada itu yang KPU itu ya? KPU. Dan markup kan. Gitu. Setiap anggota punya 3 mobil mewah. Jatah dari negara. Oke. Jadi banyak penggunaan dana yang mubazir, yang tidak tepat sasaran, karena penyelenggaranya melaksanakan kepentingan partai. Bukan kepentingan pemilu. Betul. Nah ini yang membuat biaya bengkak. Lebih ke kepentingan elit ya Bang. Nah kan sekarang alasannya gini Mas Inggi. Politik langsung itu money politiknya besar. Ya, itu alasannya. Pertanyaannya, yang ngasih uang siapa? Elit juga. Kenapa yang mau dipilih? Kenapa yang dihukum cuman kita yang memilih? Iya, rakyatnya itu. Kenapa dibungkam? Money politik itu muncul begitu saja, rakyat terima. Ada pelakunya. Pelaku juga harus dihukum. Kalau hak rakyat diambil di pilkada, hukuman untuk mereka apa? Nah, kenapa sih nggak digodok aja kan undang-undang yang misalnya... Sudah ada, tetap. Bukan, lo nanti kalau ketahuan didiskualifikasi misalnya. Kenapa nggak udah gitu ada aja? itu. Oh, itu udah ada? Udah ada. Nggak Jadi bisa jalan. Sanksinya tidak sekejam yang diceritakan Bang Putra. Iya. Pelaksanaan tidak jalan. Tidak jalan, Bro. Ya, kenapa nggak diperkuat itunya aja ya? Ya, kalau political will-nya tadi ada. Ini political will-nya yang nggak ada. Masalahnya isinya manusia. Hijau juga ada. Reboisasi. Jadi berat ya. Bagi saya ini cuman argumentasi pembenaran saja. Bang, ada nggak sih ini, jangan-jangan ini kecurigaan gua aja, ini jangan-jangan cuma test case aja nih. Kalau berhasil bisa-bisa nanti nasional balik lagi ke MPR lagi di pemilihan. Kalau saya punya keyakinan ini cuma perantara saja untuk melihat reaksi publik. Begitu ini diterima, ditampung, pemilihan presiden akan jadi target berikutnya. Kan dianggap tiring. Pemilu keseluruhan itu tiring. Costly Messi versi mereka. Bang, ada pertanyaan nih. Ini kan kalau dipaksakan kita kepada pemilihan tidak langsung, itu ingat kita sebelum reformasi ya. Sekarang voter kita itu kebanyakan adalah Gen Z yang tidak memilih waktu itu. Jadi ini
ada handicap nih untuk menjelaskan kepada Gen Z, entah dia itu peduli dengan politik, peduli dengan ini. Nah itu gimana Bang? Karena kalau kita diam, artinya tidak memberikan edukasi ke Gen Z ini, bukan ke masyarakat. Gen Z yang punya ini nih, Ya, punya dunia politik tuh Gen Z Mereka nih sendiri. sekarang. Iya, depan. Itu bagaimana Bang? Kita akan kalah semua yang Ya. 20 tahun lalu udah ikut pemilihan ini sama Hmm. Gen Z yang ya udahlah kita ngikut apa kata pemerintah gitu. Ya, teman-teman Gen Z itu penting. Itu Iya. sebabnya ada Game Boy dan Oke Gas kan. Iya. Joget-joget itu Iya. kan di luar profiling itu. Iya. Iya. Sekarang kan nggak ada lagi yang joget-joget itu. Heeh. Karena itu di profiling untuk kepentingan meraih simpati Betul. Gen Z. Jadi Gen Z super penting. 50% lebih pemilih kita 2024 adalah Gen Z. Iya. Jadi targetnya pasti Gen Z. Nah, bagi saya karena Gen Z punya hak tersendiri, ya terserah ya, salah pilih, mereka yakin itu benar, tidak memilih dan segala macam, mereka adalah pusat dari kepentingan kita Iya. di masa depan dalam hal demokrasi. Dan mereka pintar-pintar. Mudah-mudahan Bang. Mereka Itu kan nasib bangsa. Iya. kan gini ya, istilahnya strawberry generation. Iya. Iya. Manis, luar biasa enak, tapi cepat sekali busuk begitu ya, Iya. stroberinya. Tapi kita harus sadar kepintaran mereka kalau menemukan tempatnya, wah kita bakal keren itu. Nah sekarang politisi sedang mempermainkan, mereka hanya dibutuhkan suaranya, mereka tidak diperlukan lagi setelah pemilu, ya. Mereka hanya diberikan posisi yang tidak memberikan pengaruh apapun. Kan terasa ya, pemilu 2024 suara mereka dipakai, influencer mereka digunakan, konten kreator mereka dipakai. Mereka kemudian jadinya ya staf sus ya. Iya. Ini yang sebenarnya tidak membawa perubahan ke arah manapun. Iya. Jadi saya merasa Gen Z juga perlu berkembang. Nah, informasi ini membuat mestinya Gen Z sadar kita nggak boleh di wilayah abu-abu. Kita perlu menyatakan sikap. Iya. Demokrasi kita harus diselamatkan. Besok setelah Gen Z, ya beberapa gen berikutnya akan Iya. merasa begini. Alpha. Betul. Iya, kita ngapain gitu ya? Setelah hak suara kita hilang. Gitu. Nah itu dia. Harusnya kan bilangnya, ya baru juga dikasih hak, masa mau Baru- ditarik lagi? Ya. Iya itu kan? hal penting. Semoga nih pilkada kemarin memberikan pembelajaran ya buat Gen Z kita ya. Besok demokrasi kita tidak membutuhkan orang pintar dan peduli, bahkan kalau pilkadanya tidak langsung atau pemilu presiden tidak Benar. langsung. Ngapain juga orang-orang pintar ini kita kendalikan saja. Kalau dia pintar, baik, peduli publik, nggak pakai. Jadi orang yang punya duit, yang punya Yang dana ya. punya duit dan tentu bapaknya ya, keturunannya. Iya. Iya. Tapi masalahnya Bang, Gen Z itu menurut Abang gimana nih? Terlalu percaya sama influencer tanda kutip dan buzzer-buzzer gerakannya nggak? Itu kan makanya kan dia Iya, iya, mayoritas kan salah pilih juga kan? Dunia sedang ke arah sana, bisa mempengaruhi mereka dan menyimpangkan mereka. Tapi dalam waktu yang tepat mereka pasti belajar. Nggak mungkin Gen Z tidak belajar. Gen Z belajar, Pak. Cerdas-cerdas soalnya. Tiba-tiba muncul One Piece. Iya. Nggak mungkin generasi kita mikirin One Piece. Iya, gitu One ya. Piece. Iya, Itu iya. dari Gen Z. Gagasan yang kemudian topi jerami yang kita perlu mencerna. Maksud topi jerami? Baru deh kita ini googling. Oh ini ternyata ya. Gimana cara nangkap orang pasang One Piece? Ini komik. Iya. Tapi punya 1000 makna ya. Iya. Iya. Yang membuat kekuasaan jengah juga. Bayangkan Takut juga. Gen Z kita itu ketika pakai bendera topi jerami Iya. One Piece itu dipakai di Bangladesh, Iya. dipakai di Nepal. Turki, Impactful dipakai juga di ya. Amerika. Oh. Demo kemarin Iya. di Eropa. Jadi coba bayangkan kekuatan mereka mempengaruhi dunia lain. Iya. Kalau mereka serius untuk urusan demokrasi, saya yakin ini Iya. tatanan demokrasi akan membaik. Membaik ya. Dan tentu perlu kombinasi ya. Mereka perlu membangun realitas yang lain selain dunia mereka, yaitu realitas bernegara. Dan bagi saya itu, saya yakin ya, akan ada satu generasi yang memperbaiki keadaan. Dan bencana kemarin, menurut saya ruang penting yang sangat
luar biasa, menyadarkan kita bahwa elit politik kita tuh gagal merepresentasikan kehendak publik. Iya. Kacau semua itu. Lebih cenderung malah menjadi ajang kayak Ca- kampanye, cari muka. Bukan hanya cari muka, kampanye Bang Putra, juga cari baut. Aduh. Bang, thank you ya. Thank you. Thank you. Ciao.